kan dulu pernah diminta sama ibu saya untuk dirawat selama 1 bulan. Jadi saya tinggal di Bali, Amira ikut neneknya selama 1 bulan. Nah itu dirawat sama ibu dan adik saya. Itu setelah 1 bulan saya datang, dia itu seperti nggak kenali saya. Jadi seperti bingung antara saya dan adik saya. Jadi dia ada masalah untuk pengenalan wajah. Sampai sekarang, tapi sekarang sudah banyak berkurang. Sebentar Bu, pengenalan wajah sampai sekarang itu mengenali siapa dia yang sekarang bingung? Jadi untuk orang yang misalnya jarang ketemu itu seperti tantenya itu kadang-kadang itu meskipun sudah pernah bertemu, tapi itu sebulan 2 bulan nggak ketemu, nanti ketemu lagi. Kalau ditanya ini siapa, ya kadang benar, kadang salah. Oke, berarti kurang lebih gangguannya kita sudah tahu ya di bagian otaknya. Oke, terus? Untuk motoriknya itu, pada waktu belajar menulis itu ya mulai bisa diajarin menulis itu umur 8 tahun. 8-9 baru itu bisa diajari menulis, ya tulisannya ya besar awal-awal, tapi sekarang sudah mulai kecil, sudah bisa diajarin. Kalau menangkap bola bisa. Jadi banyak gangguannya itu, banyak gangguan di bicara sama kognitif. Ini kalau yang belum tahu ya, Amira ini sudah remaja. Karena sudah mention Bu ya. Iya sudah. Kita sebut sudah remaja ya. Iya. Ini ibunya juga udah shopping kemana-mana ya, rajin ya ibunya, rajin kemana-mana, ada berobat, terakhir dia nyantolnya ke kita ya. Sudah nyantol ke kita paksa ke save lagi. Kita jerumuskan ke save. Ya bermanfaat kok dok yang save-nya. Jadi nggak nyesel ya Bu ya, dijerumuskan misalnya nggak nyesel ya. Iya. Terima kasih ya. Tiap kali dia gangguan tidur, saya save Imagina, pada nggak lama setelah itu langsung tidur. Ya, jadi memang saya juga pakai Imaginer itu efektif ya, karena saya juga nggak terlalu suka, kalau saya ya, nggak terlalu suka ketemu orang, ya. Nggak terlalu suka ketemu orang. Kalau ketemunya di Zoom gini nggak apa-apa ya, tapi kalau ketemu langsung kadang sulit ya, saya berkomunikasi dengan orang sulit. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya Bu, Ibu kurang lebih sudah berapa lama ketemu sama kita di Mata Hati? 3 tahun, 4 tahun? Ini tahun keempat. Nah, oke. Berarti ya Mata Hati ya bukannya segitu ya, 4 tahunan lah kurang. Karena Makassar 3 tahun, mestinya Mata Hati 4 tahun ya. Oke. Dari Atek, sebelum ketemu kita sama sekarang, berapa sekarang Bu nilainya? Dulu kira-kira itu kalau nggak salah awalnya sekitar 70-an. Oke. Sampai sekarang udah turun ya sekitar 25-30 itu aja naik turun. Oke lah, berarti sebetulnya nggak masuk target ya. Target saya 70% hilang, berarti PR saya masih banyak nih. Oke, enggak apa-apa ya. Sekarang kita punya target tambahan baru, yaitu kita coba cari nanti ya. Kalau menurut Ibu, dari pengalaman Ibu baca, nonton video, Ibu cari informasi yang kita sudah kasih di postingan, kira-kira Amira ada gangguan vestibular enggak? Mungkin ada dok. Mungkin. Apa yang menyebabkan Ibu berpikir mungkin? Apa alasannya? Apa ceritanya? Nah. Kalau pertama dari motoriknya itu kan kurang bagus dok. Ya, oke. Bisa ya dari motorik vestibular gangguannya bisa. Oke, masuk akal. Terus? Kemudian kalau diajak bicara itu ya bisa menyaut, tapi harus dibimbing. Iya, dibimbing. Nggak tahu sekarang saya malah bingung, dia tuh sengaja menggoda saya atau memang benar-benar nggak bisa. Nah, contoh. Nah, itu soalnya kalau dulu kan pernah, kalau ditanya itu maksudnya responnya bagus, ditanya menjawab. Meskipun hanya bisa satu kata, 2 kata itu bisa, dia menjawab dengan maksudnya bagus lah untuk ukuran kemampuannya dia. Sekarang harus saya sentil dulu, baru dia mau ngomong. Saya juga bingung, ini anak ini sengaja menggoda saya, padahal saya yakin anak ini mengerti ya dengan yang saya perintahkan. Cuman kalau nggak saya sentil dulu,
Dia nggak mau bergerak. Oke. Saya bingung saya. Ini coba dikonsultasikan nanti sama Ibu Mingve yang lebih profesional bertemu dengan anak-anak dan orang tua. Ya, kalau saya lebih profesional di mana? Di bidang otak paling ya, cuman mikir. Eksperimen ya. Kalau dikomunikasi kayaknya saya kurang pinter nih ya. Nggak apa-apa ya. Oke Bu, ya tak catat nanti mudah-mudahan Bu Mingve juga bisa dengerin rekamannya ya. Bisa bantu, paling nggak nanti bisa dimasukin di topik di salah satu Zoom hari Sabtu lah ya, untuk di ini ya. Ibu bisa sharing kayak kemarin ya, waktu sharing tentang Bu Selvi ya, dengan Cia ya. Jadi Bu Mingve bisa kasih bantuan ya, bisa kasih bantuan, kasih masukan. Oke, apalagi Bu? Jadi paling nggak aku udah punya bayangan dan aku tahu what to do ya. Tinggal tak pastikan nanti. Kemudian apa namanya sudah pernah kemudian pemberian sebelum di dokter Ali itu kan ada pemberian antibiotik yang cukup dosis besar. Itu juga yang menurut saya cukup mengganggu. Terus kemudian setelah itu kan beralih ke dokter Ali, berangsur-angsur membaik sampai sekarang ya. Ini adalah menurut saya fase yang sudah sampai saat ini sudah bagus. Kemudian Alhamdulillah. Yang pernah saya coba itu juga stem cell yang berupa suplemen, Dok. Itu yang dari rusa. Tolong diceritakan lebih detail Bu tentang stem cell ini. Ini menarik perhatian kita. Oke, silakan diceritakan tentang stem cell. Nah, itu pernah saya cobakan, itu bagus, Dok. Tapi itu berjalan beberapa bulan. Lumayan bagus perkembangannya Amira. Kognitifnya meningkat, bicaranya juga sudah mulai bagus, cuman waktu itu kan harganya mahal sekali. Sampai sekarang. Jadi waktu itu berapa Bu? Kita tanya waktu itu supaya mereka tahu, bisa menghargai gitu loh. Sampai sekarang sih harganya masih sama, Dok. Itu satu botol itu isi 60 kapsul, itu harganya 5,4 juta. Isinya 60 kapsul 5,4 juta. Itu habis berapa lama, Bu? Bisa 1 bulan. Berarti sehari 2 dong? Iya. Kalau 1 bulan. Extra cost ya, extra money ya. Iya. Aku kayaknya tahu deh barang ini. Aku punya bukunya. Waktu itu kalau nggak salah dipasarkan model kayak MLM gitu loh. Iya, betul. Ini kayak dipasarkan model MLM ini. Aku dikasih bukunya, Sunriti, dari rusa, dari apa katanya. Iya, betul. Dari rusa, Dok. Tapi aku sendiri nggak pernah pakai ya. Karena aku ya waktu itu belum itu lama sekali teman-teman ya. Mungkin aku belum bergerak di bidang ini. Mungkin itu tahun 2010, 2011 kali ya mungkin ya. Aku lupa, itu lama sekali teman-teman ya barang itu. Aku nggak tahu ya. Itu saya cobakan ke Amira tahun 2019 kayaknya. Baru 2019, ya Pak? 2020 ya betul. Barusan waktu kemarin waktu COVID itu kan saya bingung kan. Waktu itu Amira juga mengambil terapi suntik. Itu juga bagus. Bagus. Kemudian karena pandemi dokternya stop. Amira juga nggak bisa melanjutkan karena pandemi kan itu di lockdown. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk pakai suplemen stem cell. Jadi supaya tetap dia nggak regress. Untuk ngerem ya, untuk mempertahankan ya. Yang saya lagi penasaran yang tadi, terapi suntik itu terapi apa? Untuk perkembangan otaknya dan untuk bicaranya juga, untuk kognitifnya. Dimasukin apa? Itu ciptaannya dokter sendiri. Disuntikkan. Kalau Ibu nanti dipatenkan. Kalau Ibu baca, itu kalau kita bilang ciptaan sendiri kayaknya bukan Bu ya, karena kalau menciptakan obat suntikan itu juga agak gampang ya. Prosesnya rumit ya, sterilisasinya susah. Itu mungkin cuman koktail ya, koktail yang dia ramu ya, kayak kita membuat sesuatu, misalnya kombinasinya apa. Itu ada Bu, kalau Ibu nanti mau baca ya, itu namanya nootropik ya. Nootropik itu macam-macam. Kita bisa masukin nama produknya itu semua yang untuk otak ya Bu ya. Kalau di kita pakainya kan resveratrol, itu nggak perlu disuntik ya. Kemudian omega 3 nggak perlu disuntik, tapi yang kayak gitu itu ada yang namanya kayak sitikolin ya, kemudian ada piracetam ya, itu untuk nootropik ya. Itu bisa dimasukkan model injeksi. Gitu Bu. Jadi itu kalau saya baca lihat videonya itu memang buatannya dokter tersebut. Jadi itu
beliau itu kan dosen UNER. Dan kedokteran UNER memang beliau produknya itu sudah dipatenkan. Ya. Dan sudah memang diproduksi. Ya nootropik itu, Bu. Nootropik biasa itu ya. Jadi Ibu tidak perlu bingung terus gara-gara nanti nggak dapat, nggak bisa dikasih. No problem, Bu. Ya masih tetap bisa dapat. Ya, no problem. Ya. Itu ada di video ya. Jadi sudah disebutkan yang kita pakai apa. Dan setiap kali anak kita terapi BCom, itu selalu dikasih sama terapis, ya jangan khawatir, pasti dikasih nootropik, ya sama kita pasti dikasih, ya don't worry. Jadi ya kadang-kadang ya enggak perlu minum lagi karena udah dimasukkan lewat BCom, ya gitu. Oke, kira-kira apalagi yang mau ditanyakan sama Bu Hasana? Itu aja, Dok. Aduh, iya wis terima kasih Bu. Ya, sementara itu dulu. Ya, sebetulnya saya membatasi waktunya sampai jam 9 teman-teman ya, karena takutnya nanti saya nggak sempat cerita buat teman-teman yang di Indonesia bagian tengah dan di bagian timur itu terlalu malam ya. Jadi mungkin kita ambil satu orang lagi ya. Itu Bu Elin lah ya. Mari Bu Elin silakan. Ya, halo malam Dokter Aldi, malam Pak Heri dan semuanya. Ini Dok, cerita sedikit. Yang buat saya curiga karena ada cedera otak. Yang pertama di pas hamil memang saya ada sempat stres juga sih Dok. Terus dia ada sedikit kuning waktu pulang dari rumah sakit, tapi nggak sempat disinar sih Dok. Jadi pas kontrol untuk divaksin selanjutnya, dicek sama dokternya, dia bilang ini agak kuning karena kakinya dipencet itu ada ceplakan, dia bilang. Jadi di berapa lama Bu dari pulang sampai mau divaksin? Biasanya kan kalau kayaknya bentar berapa hari ya? Berapa hari apa? Oh, bukan pas mau vaksin Dok, pas kontrol ya. Kayaknya pas kontrol, setelah pulang ke rumah kan kontrol tuh Dok, iya. Jadi terus, bukan karena vaksin dia dikasih di rumah sakit, oke. Iya, jadi kata dokternya dijemur aja, sering dijemur sama dikasih ASI terus. Terus pas umur 6 bulanan ya Dok ya, dia sempat jatuh dari tempat tidur itu 2 kali, 6 bulan dan 7 bulanan kayaknya Dok. Itu benturan kepala kah? Nah itu karena kelalaian juga sih Dok, jadi saya ketiduran sepersekian menit, dia kayaknya guling-guling gitu Dok, jadi saya nggak tahu dia posisinya kepala duluan atau badan duluan yang jatuh Dok. Oke. Itu 2 kali pas masih di bawah setahun. Nah pas usia setahun juga sempat sekali dia jatuh, jadi dia total 3 kali jatuh dari tempat tidur Dok. Oke. Terus pas saya masih hamil juga sempat sakit sariawan yang agak parah gitu sih Dok. Sempat dikasih obat juga sama dokter kandungan. Kayaknya ada antibiotiknya juga sih Dok. Cuma harusnya sih aman ya Dok. Saya juga kurang paham sih. Jadi saya cuma minum-minum aja tuh Dok. Sariawannya minumnya berapa lama? Sariawannya berapa lama? Kayaknya cuma dikasih antibiotik itu cuma 1 lembar sih Dok. Sariawannya sih sekitar berapa hari ya. Jadi sama sekali nggak bisa makan tuh Dok. Jadi sariawannya tuh satu mulut itu Dok luka. Jadi itu sekitar 3 harian baru bisa makan yang nelan makanan lebih baik gitu Dok. Oke. Jadi sariawannya nggak lama ya? Paling seminggu gitu. Enggak. Ya paling seminggu Dok sembuh. Oke. Ya. Oke. Terus kalau vaksin kayaknya sih sejauh ini masih lengkap sih Dok. Dia sempat PCV-nya tuh 4 kali sama MMR-nya sekali. Sebenarnya saya sempat galau juga itu Dok MMR. Cuma akhirnya ya udah divaksin. Waktu itu dia usia 2 tahun lebih ya. Terus sama antibiotik Dok. Dulu dia langganan tuh Dok, batuk pilek. Dokternya selalu kasih antibiotik. Jadi saya nurut aja sih Dok karena masih belum paham ya Dok. Jadi kalau dikasih antibiotik ya udah saya kasih. Tapi memang sembuh sih Dok. Jadi papanya suka sama dokter ini karena kalau di skena sakit pasti sembuh. Padahal dikasih antibiotik gitu Dok.
Terus perkembangannya juga nggak merayap dok, nggak merayap, nggak merangkak.